Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Mutia dengan NIM 23086096. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas micro teaching dengan materi menjelaskan sejarah, teknik, dan peraturan dalam satu cabur. Dan di sini saya mengambil cabur bulu tangkis. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah bulu tangkis. Badminton mulai memasuki Indonesia pada tahun 1930. Awal mulanya terjadi ketika Malaysia dan Singapura yang merupakan jajahan Inggris melakukan penyusupan ke Indonesia bagian barat. Hingga tahun 1933 mulai terbentuknya komunitas badminton di Batavia, Jakarta dengan nama Batavis Badminton Bond dan Batavis Badminton Ligue, yang kemudian digabungkan menjadi nama Batavis Badminton Uni. Hingga saat itu, kejuaraan-kejuaraan badminton semakin banyak digelar, terkhususnya di Bandung, Jawa Barat, dan menjadi pemicu banyaknya terbentuk perkumpulan badminton yang baru. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, suasana anti barat dibuat oleh Jepang, sehingga pengusulan perubahan nama terjadi. Perubahan nama badminton terjadi karena nama tersebut asing untuk Indonesia. Kemudian RMS Tri Jondrokusumo mengusulkan nama bulu tangkis dan kemudian diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan mulai bermunculan banyak komunitas bulu tangkis, maka diadakan pertemuan antar tokoh bulu tangkis se-Indonesia untuk menjamin bahwa perkembangan bulu tangkis bergerak ke arah yang sama. Kongres tersebut berlangsung selama 4-6 Mei 1951 di Bandung, Jawa Barat. Melalui kongres tersebut, lahirlah Badan Bulu Tangkis tingkat nasional yang bernama PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. PBSI kemudian melanjutkan diskusi mengenai peraturan dan tujuan bulu tangkis di Indonesia. Induk resmi tersebut mendaftar sebagai anggota WBF atau BWF atau Badminton World Federation pada tahun 1953. Dengan perkembangannya dan minat masyarakat yang luas terhadap bulu tangkis, pada tahun 1982 pertama kali Indonesia mengadakan turnamen bulu tangkis dalam ranah internasional dengan nama Indonesia Open, dan turnamen tersebut berlangsung hingga saat ini. Baik, langsung saja masuk dan materi yang kedua, yaitu teknik bulu tangkis, teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama itu ada pegangan grip atau pegangan raket. Nah, pegangan raket adalah hal utama yang perlu dikuasai ketika kita baru mulai belajar bulu tangkis, karena hampir semua pukulan itu berasal dari bagaimana kita cara memegang raket. Ada dua cara memegang raket, yaitu forehand grip, dimana caranya itu kita seperti bersalaman dengan raket dan telapak tangan itu menghadap ke depan sehingga pergelangan tangan bebas bergerak menghasilkan tenaga. Dan yang kedua itu ada namanya backhand grip, di mana caranya itu punggung tangan yang menghadap ke depan, dan ini digunakan untuk pukulan dari sisi berlawanan, sehingga ibu jari membantu memberikan dorongan tenaga. Dan yang teknik yang kedua yaitu footwork atau gerakan kaki. Footwork adalah cara pemain bergerak dari satu titik ke titik lain secara efisien. Pemain tidak asal berlari, melainkan menggunakan langkah tertentu agar seimbang dan siap melakukan pukulan selanjutnya. Misalnya, langkah maju untuk mengambil bola dekat net, langkah mundur untuk mengambil bola tinggi, dan langkah menyamping untuk mengambil bola cepat. Nah, tujuan footwork ini adalah untuk menghemat energi. Jika pemain yang footworknya baik, itu akan terlihat ringan dalam bergerak meskipun rallynya berlangsung lama. Sebaliknya, jika pemain itu footworknya buruk, itu akan cepat lelah dan gerakannya kurang efisien. Yang ketiga yaitu ada teknik service.
Teknik servis ini ada 4. Yang pertama itu servis pendek atau short service. Servis pendek dilakukan dengan pukulan halus sehingga shuttlecock melewati net tipis dan jatuh dekat garis lapangan lawan. Yang kedua itu ada servis servis tinggi atau high service. Servis tinggi ini adalah dilakukan dengan memukul shuttlecock melambung tinggi ke belakang lapangan lawan. Tujuan dari servis tinggi ini yaitu untuk mendorong lawan menjauh dari net dan memberikan waktu ke pemain kembali ke posisi awal. Yang ketiga itu ada service flag, di mana service flag ini merupakan variasi dari service pendek. Awalnya terlihat seperti servis pendek, tetapi pada terakhir pemain menambah tenaga sehingga shuttlecock melambung cepat ke belakang. Tujuan ini agar lawan terkecoh. Dan yang keempat itu ada servis drive atau servis mendatar. Nah, ini bertujuan untuk mengejutkan lawan dan mempercepat tempo permainan. Ada teknik yang keempat yaitu pukulan. Yang pertama itu ada lob, yaitu pukulan ini digunakan untuk mengirim bola tinggi ke belakang lapangan lawan. Tujuannya itu untuk memberikan waktu mengatur posisi atau memaksa lawan menjauh dari net. Dan yang kedua itu pukulan drop shot atau pukulan lembut yang membuat shuttlecock jatuh tipis di depan net yang bertujuan untuk mengecoh lawan. Dan yang ketiga itu ada drive, di mana pukulan cepat dan mendatar yang membuat rally berlangsung cepat. Dan yang kelima itu ada netting, dilakukan secara halus di depan net untuk mengontrol permainan depan. Selanjutnya itu ada materi yang terakhir itu ada materi peraturan bulu tangkis. Yang pertama untuk lapangan. Nah, lapangan ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 6,71 meter dan lebarnya 6,10 meter. Serta tinggi netnya yaitu 1,52 meter. Dan untuk net itu terbuat dari tali berwarna gelap dengan lubang-lubangnya berjarak antara 15 sampai 20 mm. Panjang netnya yaitu 6,10 meter dan lebarnya 76 cm dengan bagian atasnya mempunyai pinggiran putih selebar 7,5 cm. Dan peraturan selanjutnya itu untuk shuttlecock. Shuttlecock ini biasanya terbuat dari bulu angsa. Berat skoknya kira-kira 5-67 gram. Selanjutnya untuk raket. Untuk raket ini panjangnya 67,95 cm. Kepala raketnya mempunyai panjang 29,21 cm dan lebar 22,86 cm. Selanjutnya untuk peraturan untuk jumlah pemain, di mana permainan bulu tangkis ini dapat dimainkan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu tunggal atau single, di mana 1 lawan 1 untuk tunggal putra dan tunggal putri. Dan yang kedua ada kategorinya ganda atau double, di mana 2 lawan 2 untuk ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Dan selanjutnya itu ada peraturan sistem perhitungan skor, di mana satu set itu dimainkan sebanyak 21 poin. Pemain harus unggul minimal 2 poin untuk menang. Jika skor terjadi 20 sama, pemain akan melanjutkan selisih 2 poin. Batas maksimal skor itu 30 poin. Misalnya 30-29 itu langsung menang. Pertandingan biasanya dimainkan best over the 3 set. Menang 2 set terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya itu ada aturan servis. Untuk skor genap itu melakukan servis sebelah kanan, dan untuk skor ganjil itu melakukan servis sebelah kiri.
Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.